tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wajay, NIM 1797035. Sini saya dari kelas A1 di mata kuliah praktikum olahan sinyal digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 ya. Yang mana modul 3 ini terdapat sekitar 11 program yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Oke, untuk bercepat waktu, pada program pertama ini ya, pada program pertama ini saya menggunakan fs-nya itu sebesar 1000, lalu t-nya itu 0.21 dan fs-nya itu 0.21, dan saya menggunakan amplitudonya 5, lalu frekuensinya saya menggunakan 3, dan juga fasenya itu saya menggunakan 0. Maka akan ditampilkan seperti ini, karena amplitudonya seperti ini dan fasenya itu, frekuensinya itu 3 ya. Dan selanjutnya yaitu sinyal diskrit. Nah, di sini sinyal diskrit ini saya menggunakan K-nya itu adalah 0. Nah, ini kan akan maksud K0 sini itu artinya sinyalnya itu hanya dimulai di sumbu 0 gitu, di sumbu Y yang 0. Apabila K-nya itu saya tulis 1, maka di sini akan tampil 1 sini saja. Lalu untuk M1 dan M2 ini adalah jangkauan. Nah, jangkauan akhir itu adalah min 5 dan jangkauan yang jauhnya plusnya itu adalah 5. Lalu kemudian itu ada unit step. Nah, untuk unit step ini saya kami itu menggunakan 0 ya. Nah, unit step ini fungsi itu supaya menampilkan sinyal dari titik yang tentukan sampai yang tertinggal gitu. Nah, disini kan saya mulainya kan dari 0 ya, sama seperti diskrit, namun kalau diskrit yang tadi itu tuh dia tuh hanya satu doang gitu. Nah, kalau ini di unit step ini saya ada sekitar, mungkin tidak terhingga lah, tapi saya hanya sampai 5 saja karena jangkauannya hanya saya tentukan sampai 5 saja di N2 nya. Oke. Selanjutnya itu ada sinyal eksponensial. Nah, di sinyal eksponensial ini saya menggunakan A-nya itu, amplitudo itu 0,5. Lalu jangkauannya saya gunakan min 5 dan 5. Untuk maksud dari X A N ini merupakan pangkat dari si A amplitudonya itu. Jadi misalkan di sini dari 5 itu dimulai dari 0,5. Nah, 0,5 itu berarti naik lagi 0,4 pangkat 2, 0,5 pangkat 3, 0,5 pangkat 4 sampai dengan di jangkauan yang min 5 ini, 0,5 pangkat 9. Oke. Selanjutnya itu untuk sinyal acak. Ya, di sinyal acak ini saya menggunakan jangkauan itu min 10 sampai dengan 10. Untuk P-nya ini adalah length ya. Length N yang artinya itu panjangnya itu. Nah, untuk X-nya saya gunakan run. Run itu untuk jangka pendek ininya 1, P. Nah, ketika di run, maka hasilnya didapatkan seperti ini ya. Lalu untuk sinyal selanjutnya yaitu continue discrete. Ya, continue discrete ini seperti ini ya. Jadi saya menggunakan fs-nya itu atau frekuensi sampling itu sebesar 20, yang p-nya itu 0.21 dan fs itu 0.21. Nah, di sini saya menggunakan f-nya itu adalah frekuensi, sehingga frekuensinya menyetel memprogram itu 1, jadi hanya maksimal di 1.
Dan amplitudenya tuh juga hanya satu saja gitu. Jadi frekuensi itu dari sini ke sini, dan amplitude itu dari sini ke sini. Jadi seperti ini. Lalu untuk XA dikali sin 2pi FT itu merupakan rumus untuk menampilkan sinyal kontinu discrete. Lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai menampilkan nada A ya, menampilkan nada A. Di sini saya gunakan frekuensi samplingnya pada 8000 kHz, dan maksudnya 8 kHz, yang mana T-nya itu 0,21 per Fs-nya itu 0,21, dan mana V-nya itu merupakan rumus untuk menampilkan nada A itu ya. Nah, saya menggunakan 5 kali cos 2 dikali V dikali 440 kali T. Nah, plotnya itu saya menggunakan plot T sama V. Nah, untuk V1 itu berguna itu untuk apabila terjadi ditambah komponen DC. Ini bisa kita run saja ya. Ya, kurang lebih seperti itu tampilan dari nada A. Oke, selanjutnya ke sini campurkan nada lainnya. Sini sama seperti yang nada A sebelumnya. Nah, di sini tuh saya menggunakan dua nada. Yang pertama itu nada A, yang keduanya itu nada V2. Nah, di sini kan saya masih gunakan Fs itu 8000, yang berarti akan menampilkan 8 kHz. Seperti ini, saya menggunakan 0,21 dan Fs itu 0,21. Ini untuk menampilkan rumusnya ini untuk menampilkan nada A sama seperti yang tadi sebelumnya. Lalu untuk V2 ini rumus juga untuk menambahkan nada yang kedua. Oke, langsung saja kita run. Nanti hasilnya seperti ini. Bentar. Kurang lebih hasilnya seperti itu untuk menampilkan dua nada. Oke, selanjutnya itu untuk tampilan nada yang semakin naik ya. Ini masih menggunakan 8 kHz. Lalu ini merupakan frekuensi maksimum ya, 5 dikali T, 500 dikali T. Nah, ini untuk rumusnya untuk menampilkan sinyal cos yang semakin naik. Oke, nah, setelah saja sekarang kurang lebih seperti itu tampilannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu nada yang sound unyi. Nah, ini sama ya, masih 8 kHz frekuensi sampingnya, dan di sini T itu 0,1, Fs itu 0,25. Ini merupakan rumus untuk menampilkan nada C. Selanjutnya ini rumus untuk menampilkan nada D. Di sini rumus untuk menampilkan nada E, sampai dengan di sini rumus untuk menampilkan nada C yang kedua. Nah, di sini tuh spasi kosong atau nggak guna lah. Oke, kita run saja ya. Seperti itu untuk tampilan yang campurannya. Nah, di sini sih saya sudah membuat juga nih, dan saya juga mengambil dari Google ya mengenai ini, dan saya juga telah pelajari, dan di sini saya mencari juga bahwa ini tuh lagunya lagu pop. Kita run saja. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.